Assalamualaikum sahabat semuanya. Perhiasan emas memang lazim digunakan oleh kaum wanita. Namun tak jarang ada pun laki-laki yang menggunakan emas, baik untuk perhiasan semata maupun sebagai penanda status. Namun saat ini banyak sekali kita melihat jika pemuda muslim sudah sangat berlebihan dalam berhias, bahkan sampai melebihi para wanita muslimah dalam urusan berhias. Allah dan Rasulullah padahal sudah mengharamkan hal ini untuk kaum muslim supaya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dalam segala hal, khususnya dalam urusan berhias. Nah, pada episode kali ini IBH Gold mau membahas hukum laki-laki memakai emas dalam Islam. Apakah haram? Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IBH Gold. Simak videonya sampai habis ya, agar sahabat semua tidak gagal paham. Dalam Islam memang tidak ada satu ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan secara nyata atau sharih mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi ada beberapa hadis sahih dari Rasulullah SAW yang adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria memakai emas. Begitu juga halnya ijma dari para ulama dan pendapat ulama salaf dalam hal ini. Berikut beberapa hadisnya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Beliau mencabut cincin emas itu lalu membuangnya seraya berkata, "Apakah salah seorang di antara kamu sudi meletakkan bara api di tangannya?" Setelah Rasulullah pergi, ada yang berkata kepada lelaki itu, "Ambillah cincinmu, engkau dapat memanfaatkannya." Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya lagi, sebab Rasulullah telah membuangnya." Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amru bin As dalam hadis marfu tertulis, "Barang siapa di antara umatku yang memakai perhiasan emas lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, pasti Allah haramkan emas-emas jannah atasnya. Dan barang siapa yang memakai sutra dari umatku lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, niscaya Allah haramkan atasnya sutra-sutra jannah." Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Dari Ali bin Abi Thalib, "Aku telah melihat Rasulullah mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini, sutra dan emas, diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dengan sanad hasan. Dari Abu Musa al-Asy'ari, "Telah diharamkan pakaian sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan atas wanita-wanita muslimah mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi 1720. Ia berkata sanadnya hasan sahih dari Hudzaifah, "Rasulullah telah melarang kami untuk minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan juga makan dengannya. Dan melarang kami juga untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan dibaja dan duduk di atasnya." Hadis riwayat Bukhari. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anha, Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, mengucap yarhamukallah, melaksanakan sumpah dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin atau bercincin emas, minum dengan wadah dari perak, hamparan sutra, pakaian buatan khas atau terbuat dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra baik yang tebal dan tipis." Sahih Muslim. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum dalam wadah emas dan perak, dan jangan mengenakan pakaian sutra. Sebab pakaian sutra itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat pada hari kiamat." Sahih Muslim. Dalam matan hadis tersebut di atas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang memakai emas bagi kaum laki-laki dengan menggunakan lafal haram, yang menunjukkan hukum larangan menggunakan emas bagi laki-laki. Sedangkan terkait dengan alasan pengharaman tersebut, para ulama menghubungkannya dengan beberapa hal, antara lain
karena alasan kesombongan. Menyerupai tindakan atau perilaku wanita karena emas merupakan perhiasan yang biasanya dipakai oleh kaum wanita. Menyerupai kaum musyrik, bermegah-megahan, dan lain sebagainya. Begitu pula dari aspek larangannya. Sebagai ulama, ada yang memahaminya sebagai larangan yang bersifat hukum. Dan sebagian ulama, ada yang memahaminya sebagai larangan yang bersifat moral. Karena banyak larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dalam arti haram secara hukum, tetapi dalam arti kurang baik, atau juga keharamannya itu dikaitkan dengan kondisi ketika itu. Emas merupakan salah satu jenis benda yang mengandung nilai keindahan dan lambang kemewahan, sehingga menjadi komoditas yang banyak dicari oleh setiap orang. Karena keindahan merupakan kodrat dan sifat yang telah melekat pada manusia, sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Larangan emas bagi laki-laki sangat terkait dengan penggunaan atau pemakaiannya sebagai perhiasan di badan dan bukan sebagai harta kekayaan, komoditas maupun investasi. Karena emas termasuk jenis barang yang memiliki stabilitas harga dan sangat menguntungkan. Sedangkan terkait faktor keharaman laki-laki memakai emas terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam kitab Fathah Al-Mabadi disebutkan tentang sebab-sebab keharaman menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki, yaitu karena faktor kesombongan, karena emas dan sutra dianggap sebagai lambang, bermewah-mewahan, dan salah satu jenis perhiasan yang menjadi identitas kaum wanita, sehingga dinilai sebagai bentuk ketidakwajaran jika digunakan oleh laki-laki. Di sisi lain, ada juga pendapat yang mengatakan larangan pada masa Nabi berlaku karena emas saat itu merupakan lambang perhiasan yang sangat mewah dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, serta sebagai alat tukar atau dinar. Sehingga hanya orang-orang kaya saja yang dapat memakainya, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Sehingga sangat wajar jika Rasulullah melarang sutra dan emas pada waktu itu dengan maksud mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat Arab. Sementara sebagian lain ada yang membolehkan karena menganggapnya sebagai larangan yang bersifat moral. Dan ada pula yang membolehkannya dalam hal-hal tertentu, seperti untuk mengganti gigi yang lepas, sebagaimana pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.